Setelah 5 tahun kematian ibunya, Lina menghadiri pernikahan kedua ayahnya dengan hati yang masih sedih. Namun, ketika ia melihat calon ibu tirinya di ruang rias, apa yang ada di tangannya membuatnya terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Lina, 21 tahun, berdiri di depan cermin besar di lobi hotel mewah itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tampak cukup dewasa dan tegar. Gaun peach lembut yang membalut tubuhnya terasa asing. Ini adalah hari pernikahan ayahnya, Agung. Perasaan yang menyerbu dadanya adalah campuran aneh antara antusiasme yang ingin melihat ayahnya bahagia dan kegugupan yang memicu rasa bersalah. Ia tidak yakin apakah ia siap melihat seorang wanita mengambil tempat yang telah kosong selama 5 tahun. Ia menghela napas, mengusap bulu matanya yang terasa berat oleh maskara. "Ayo Lin, demi ayah," bisiknya pada bayangannya. Aula pernikahan masih sepi, hanya diisi para kru dan beberapa anggota keluarga dekat. Lina tahu ayahnya pasti sibuk. Tiba-tiba ia teringat Susan, calon ibu tirinya. Susan pasti berada di ruang rias pengantin yang terletak di ujung koridor. Ruangan yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat ia berdiri. Langkah kakinya terasa berat, tetapi dorongan sopan santun memaksanya maju. Ia harus menyapa. Ia mengetuk pintu yang dihiasi pita satin putih. Terdengar sahutan lembut dari dalam. "Tante Susan, ini aku." "Masuklah sayang," jawab suara Susan dengan nada hangat yang selalu membuat pertahanan Lina runtuh. Susan duduk di kursi rias, dikelilingi penata rambut dan make-up artis. Ia tampak memesona. Gaun pengantin putihnya berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Kulitnya tampak bersinar, dan rambut coklatnya disanggul anggun. Susan menoleh ke arah Lina, senyumnya tulus, matanya bersinar. "Kamu cantik sekali sayang, terima kasih sudah datang lebih awal," ujar Susan. Lina memaksakan senyum dan melangkah mendekat. Tetapi pandangannya tiba-tiba terpaku, tidak pada wajah Susan, melainkan pada sesuatu yang Susan pegang di telapak tangannya yang terbuka. Benda itu berkilau, memantulkan cahaya lampu keemasan yang redup. Jantung Lina terasa seperti berhenti. Seluruh udara seakan tersedot dari paru-parunya. Itu adalah sebuah liontin perak berbentuk oval yang usang, dengan ukiran bunga yang samar di permukaannya. Liontin yang sama persis. Tangannya gemetar, dan ia melangkah menjauhi Susan. Liontin itu adalah pemberian terakhir dari ibunya, Anjani, 5 tahun lalu, tepat beberapa bulan sebelum penyakitnya mengambil nyawa wanita itu. Liontin yang di dalamnya tersimpan foto kecil Lina dan ibunya saat mereka berlibur ke pantai. Liontin yang Lina tinggalkan di laci kamar orang tuanya. Lina merasakan tanah di bawah kakinya bergoyang, matanya menyipit, mengunci pada liontin itu, yang kini diletakkan Susan di atas meja rias, menunggu untuk dipasang. Bagaimana bisa? Kenapa Susan memegang benda itu? Benda itu adalah peninggalan paling pribadi dan berharga yang ia miliki. Bukan hanya sebuah liontin, itu adalah jangkar terakhirnya pada Anjani. Tiba-tiba, kehangatan ruangan, aroma parfum mewah Susan, dan kilau gaun pengantin itu terasa dingin dan menusuk. Gugup dan antusiasme yang ia rasakan beberapa menit lalu lenyap, digantikan oleh gelombang besar kebingungan, amarah, dan pengkhianatan yang mematikan. Lina kembali mengingat masa lalunya. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka. Tapi bahi Lina 5 tahun terasa seperti kemarin sore. Kehilangan ibunya adalah titik balik yang membagi hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Anjani bukan hanya seorang ibu. Ia adalah aroma yang akrab di rumah. Aroma lavender dan kertas buku yang selalu melekat di setiap sudut. Ia adalah tawa renyah yang bisa meredakan badai apapun. Ia adalah tempat aman di mana Lina bisa menjadi dirinya sendiri tanpa syarat. Lina menarik napas panjang, dan ia masih bisa merasakan sesak di dadanya. 5 tahun lalu, pada ulang tahunnya yang ke-16, Anjani memberinya liontin perak itu. Liontin antik yang ia beli di toko perhiasan saat mereka berlibur ke Jogja. "Ini nak," kata ibunya. Suaranya parau dan lemah. Tubuhnya sudah sangat kurus. "Ini akan jadi tempat rahasia kita. Di sini ada foto kita. Dan kalau kamu merindukan ibu, kamu bisa memegangnya. Janji ya kamu akan menjaganya." Saat itu, Lina tidak mengerti urgensi janji itu. Ia hanya melihat liontin yang indah, yang terasa hangat di tangannya. Beberapa bulan kemudian,
Anjani pergi. Setelah kepergian ibunya, Lina memegang liontin itu, seolah-olah itu adalah jantung Anjani yang masih berdetak. Ia membawanya kemana-mana. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan membuka liontin itu, menyentuh foto kecil mereka, dan menangis diam-diam di bawah selimutnya. Ia merindukan pelukan ibunya yang penuh ketenangan, merindukan suara ibunya yang membacakan cerita. Yang paling ia rindukan adalah aroma itu. Aroma parfum ibunya yang khas, yang tak pernah bisa ia temukan lagi dimanapun. Ia sudah mencoba mencari, tapi parfum itu sudah dihentikan produksinya. Hanya kenangan yang tersisa. Kehidupan menjadi sunyi dan rumah terasa kosong. Meskipun ayahnya, Agung, selalu berusaha keras untuk mengisi kekosongan itu. Agung adalah pria yang kuat, namun ia kehilangan semangatnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, bukan untuk bekerja, melainkan hanya untuk duduk diam. Lina dan Agung tenggelam dalam kesedihan mereka masing-masing. Terkadang terlalu takut untuk saling menjangkau, karena takut mengingatkan satu sama lain pada rasa sakit. 2 tahun setelah kepergian ibunya, Lina menerima surat dari universitas impiannya di luar kota. Itu adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Sebelum berangkat, Lina duduk di kamar orang tuanya. Kamar itu masih terasa seperti kuil kecil bagi Anjani. Ia membuka laci meja rias ibunya, tempat ia dulu sering melihat ibunya menyimpan perhiasan, dan menaruh liontin itu di sana, di balik beberapa lembar sapu tangan sutra. Itu adalah keputusan yang sulit, hasil dari pertimbangan yang lama. Ia takut kehilangan. Jika liontin itu hilang di kota besar, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Di rumah, di kamar ibunya, ia merasa benda itu akan aman. Ia akan mengeceknya lagi saat liburan. Itu akan menjadi alasannya untuk selalu pulang. "Tunggu aku di sini, Bu," bisiknya saat itu. Air matanya menetes di kayu laci. "Aku akan segera kembali." Ia menutup laci itu, meninggalkan liontin itu, meninggalkan sebagian besar hatinya, dan pergi. Di kota baru, Lina sibuk dengan kuliah, tugas, dan mencoba membangun kehidupan baru. Tetapi ia tidak pernah benar-benar melupakan kesedihannya. Panggilan video dengan ayahnya menjadi rutinitas mingguan yang sakral. Tahun ketiga kuliah, Lina mulai mendengar nama Susan. Awalnya, Susan hanyalah rekan kerja ayahnya. Dia membantu ayah mengurus laporan yang rumit. Dia cukup cekatan. Jelas Agung santai, matanya tidak fokus pada kamera, melainkan pada sesuatu di kejauhan. Lama-kelamaan frekuensi nama Susan muncul semakin sering. Mereka pergi makan siang bersama dan menghadiri acara kantor bersama. Suatu hari, ayahnya menceritakan bagaimana Susan membawakannya sup hangat saat ia demam. "Dia wanita yang baik," kata Agung suatu malam. Suaranya terdengar lembut. Lina merasakan tusukan tajam di hatinya. Itu adalah rasa cemburu. Bagaimana bisa? Ayahnya merasa bahagia. Bukankah seharusnya ia masih berduka? Bukankah cinta mereka pada Anjani harusnya menjadi duka abadi? Bukannya batu loncatan menuju kebahagiaan baru? Ia cepat-cepat menepis pikiran itu karena merasa bersalah. Agung telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Bukankah ia ingin melihat ayahnya tersenyum lagi? Tapi melihat Susan yang mampu membangkitkan senyum itu, dan bukan dirinya, terasa menyakitkan. Susan akhirnya diperkenalkan melalui panggilan video. Susan ramah, tenang, dan tidak mencoba menjadi pengganti. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Ia tidak pernah memaksakan diri pada Lina, selalu memberinya ruang. Ia bahkan sering bertanya tentang Anjani dengan rasa ingin tahu. "Aku dengar ibumu dulu suka sekali memasak gulai kambing," kata Susan suatu kali. Matanya berbinar. "Bisakah kamu ceritakan bagaimana resepnya?" Lina merasa terkejut. Susan tidak mencoba menghapus masa lalu. Ia mencoba memahaminya. Tapi dinding pertahanan Lina sudah terlanjur tebal. Ia menjawab singkat, lalu buru-buru menutup panggilan itu. Beberapa bulan yang lalu, pengumuman itu datang. Agung menelepon Lina saat ia sedang mengerjakan tugas akhir di kamar kosnya. "Lina, ada hal yang harus ayah bicarakan." Suara ayahnya terdengar bergetar. Tidak seperti Agung yang biasanya tenang. Ayah ingin menikah dengan Susan. Keheningan melayang di antara mereka, dipisahkan oleh ribuan kilometer. Air mata Lina mulai menggenang. "Maafkan ayah kalau kamu merasa ini terlalu cepat," kata Agung pelan. "Cepat?" Lina tertawa getir. Suaranya pecah. "Sudah 5 tahun, apanya yang cepat? Ayah tahu, tapi perasaanmu penting bagi ayah."
Lina menatap wajah ayahnya di layar. Wajah yang lelah, penuh kerutan. Tetapi di baliknya terpancar harapan yang rapuh. Ayahnya mencintainya. Itu jelas. Tapi ayahnya juga berhak untuk hidup. Berhak dicintai. Dan berhak memiliki teman di usia senja. Air mata Lina tumpah. Ia mengakhiri panggilan dengan janji untuk pulang dan ucapan selamat yang terasa dipaksakan. Ia berlari ke kamar Rina, teman kuliahnya. "Rina, ayahku akan menikah," isaknya. Rina memeluknya erat. "Itu bagus. Ayahmu berhak bahagia. Tapi aku merasa dikhianati. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan kenangan kami?" Rina melepaskan pelukan, menatap Lina lurus-lurus. "Kenangan ibumu tidak akan hilang, Lina. Susan tidak akan menghapusnya. Dia hanya akan menambah kebahagiaan untuk ayahmu. Cinta itu tidak terbatas. Itu bukan kue yang harus dibagi. Ayahmu punya cinta untuk ibumu. Dan ia punya cinta untuk Susan." Kata-kata Rina menampar Lina. Cinta bukan kue yang harus dibagi. Itu benar. Kenapa ia berpikir bahwa cinta ayahnya pada Susan akan mengurangi cintanya pada Anjani? Itu terdengar konyol. Setelah malam itu, Lina perlahan mulai menurunkan pertahanannya. Di hari pernikahan, di kamar hotelnya, Lina berdiri di depan cermin. Ia bukan lagi gadis 16 tahun yang menangis diam-diam. Ia adalah seorang wanita muda yang harus tegar saat merapikan lipatan gaunnya. Tangannya menyentuh sesuatu di dalam tas kecilnya. Itu adalah dompet ibunya yang ia bawa. Ia membuka dompet itu, dan dari saku kecilnya terjatuh selembar foto lama yang buram. Foto itu adalah foto Agung dan Anjani saat masih muda. Di hari pernikahan mereka, Anjani mengenakan gaun sederhana yang indah, tersenyum cerah, bersandar pada Agung. Ia menatap ayahnya di foto. Wajahnya berseri, penuh janji. Cinta mereka tampak begitu nyata, begitu kuat. Dan cinta yang nyata dan kuat tidak akan hilang. Ia hanya berubah dari cinta romantis menjadi kenangan abadi. Dan kini, Agung memiliki kesempatan untuk menumbuhkan cinta romantis baru. Ia menyadari keegoisannya. Ia menggunakan duka sebagai perisai, bukan sebagai pengingat. Ia menggunakan kenangan ibunya untuk memblokir kebahagiaan ayahnya. Ia merias wajahnya, memulaskan lipstik merah muda dengan gerakan mantap. Tidak ada lagi air mata, hanya tekad. Ia akan hadir bukan sebagai anak yang cemburu, tapi sebagai anak yang mencintai, yang merayakan kebahagiaan ayahnya, dan yang menghormati warisan cinta ibunya. Saat ini, di ruang rias pengantin, semua tekad Lina kembali ke titik nol. Semua resolusi yang ia bangun di depan cermin hancur berkeping-keping karena kilauan perak kecil di atas meja rias Susan. Itu liontin ibunya, milik Anjani. Lina merasa darahnya mendidih. Ia melangkah maju. Tangannya menunjuk ke liontin itu. "Kenapa liontin itu ada di sini?" Suaranya keras, bergetar, dan penuh tuduhan. "Liontin itu milik ibuku. Itu peninggalan terakhirnya untukku. Seingatku, aku meninggalkannya di laci di kamar ayah. Bagaimana benda pribadi ibuku bisa ada di sini di hari pernikahan kalian?" Susan, yang sedang dirias oleh penata rias, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar penata riasnya berhenti. Wajahnya yang semula berseri kini tampak terkejut, namun dengan cepat berubah menjadi ekspresi tenang dan lembut. Para penata rias yang merasa canggung perlahan mundur, meninggalkan Lina dan Susan berdua. "Lina, tenang dulu," kata Susan. Suaranya selembut sutra, tidak ada jejak kemarahan atau pembelaan diri. "Bagaimana aku bisa tenang? Itu adalah kenangan paling berharga yang aku miliki. Itu bukan perhiasan biasa. Itu dari ibuku." Lina hampir berteriak. Susan menghela napas, tersenyum kecil, lalu meraih liontin itu, menggenggamnya perlahan. Ia tidak menatap Lina, melainkan menatap liontin itu dengan penghormatan yang mendalam. "2 minggu lalu, ayahmu meminjamkan ini kepadaku." Susan memulai. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia juga berbagi beban kenangan itu. Lina terdiam dan terkejut. Ayahnya yang meminjamkannya? "Agung datang ke rumahku, membawa liontin ini. Ia bilang ia menemukannya saat merapikan laci. Ia bilang liontin ini adalah kenangan Anjani yang paling ia suka. Ia memintaku memakainya hari ini." Susan menoleh, menatap mata Lina lurus-lurus. "Ayahmu bilang, dengan begitu, Anjani juga hadir dan memberkati pernikahan kami." Air mata Lina mulai menggenang lagi, kali ini bukan karena amarah,
melainkan karena pengertian mendadak dari tindakan ayahnya. Agung tidak bermaksud mengambilnya. Ia ingin berbagi kehadiran Anjani. Susan melanjutkan, aku melihat liontin ini. Aku tahu ini lebih dari sekadar perhiasan. Aku tahu ini adalah cinta Anjani. Aku tahu ini adalah kamu. Susan menghela napas dalam-dalam. Tapi aku menolak usulan itu. Aku tidak bisa memakainya. Bagaimana aku bisa? Ketika aku tahu betapa berharganya ini bagimu, dan seberapa besar cintanya yang terukir di sini. Lina seketika tertegun. Liontin ini agak kusam. Jadi, aku bilang pada ayahmu, aku akan memolesnya, membersihkannya, dan membuatnya awet. Aku ingin mengembalikannya dalam keadaan terbaik, agar ia bisa bertahan selamanya. Aku membawanya hari ini untuk mengembalikannya. Susan mengangkat tangan. Liontin perak itu berkilauan, ukiran bunganya kini tampak lebih jelas. Bersinar seolah-olah baru. Susan telah memolesnya dengan sabar dan teliti. Susan meletakkan liontin itu di telapak tangan Lina, yang kini terbuka dan gemetar. Kehangatan benda perak itu menyebar ke seluruh telapak tangannya. Liontin ini bukan milikku. Liontin ini adalah milik Anjani, dan sekarang menjadi milikmu. Aku menghormati ibumu. Aku janji, aku akan selalu menghormati memori itu. Aku hanya ingin ayahmu bahagia. Dan aku tahu, kebahagiaannya juga termasuk melihat kamu dan kenangan ibumu aman. Susan berbisik. Lina tidak mampu berkata-kata. Semua amarah, semua kecemburuan, dan semua rasa pengkhianatan yang ia rasakan menguap, digantikan oleh gelombang rasa lega, pengakuan dan cinta yang membanjiri dirinya. Ia menunduk, memeluk liontin itu erat ke dadanya dan menangis. Tangisan itu adalah tangisan pelepasan. Tangisan yang membuang rasa bersalah karena ia masih berduka. Tangisan yang membuang rasa cemburu karena ayahnya bahagia. Dan tangisan yang menerima bahwa wanita di depannya adalah wanita baik yang tidak ingin mengambil apapun darinya, melainkan hanya ingin memberikan penghormatan. Tepat pada saat itu, pintu ruang rias terbuka perlahan. Agung, ayah Lina, berdiri di sana, mengenakan tuxedo rapi, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua menangis? Tanyanya, melangkah masuk dengan cepat. Agung melihat Susan berdiri tegak, wajahnya tenang, dan Lina menangis terseduh-seduh sambil menggenggam liontin perak di tangannya. Lina mendongak, matanya sembab, tetapi ia tersenyum, senyum lega yang tulus. Ia melihat ke ayahnya, dan ia tidak melihat pengkhianat, tetapi melihat seorang pria yang merindukan istrinya, dan yang menemukan cara untuk menyatukan dua babak cintanya. Lina mengambil liontin itu, dan dengan tangan gemetar, ia mengaitkannya di lehernya sendiri. Liontin itu terasa dingin, namun dengan cepat menghangat di dadanya. Itu bukan lagi simbol kesedihan atau kehilangan, tapi simbol warisan cinta. Ia bangkit, menghampiri Susan, dan memeluknya erat. Itu adalah pelukan yang tidak ia duga, pelukan yang penuh penerimaan. "Terima kasih, Tante Susan," bisik Lina di telinga Susan. "Terima kasih karena tidak mencoba menggantikan ibuku. Dan terima kasih karena Tante Susan telah membuat kenangan ibu tetap ada." Susan membalas pelukan Lina. Matanya terpejam. "Kita akan menjaga memori Anjani bersama-sama, sayang. Kita adalah keluarga sekarang." Agung mendekat, merangkul kedua wanita dalam hidupnya. Ia melihat liontin di leher Lina. Ia mengerti, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Liontin itu kembali kepada pemiliknya yang sah dengan restu. "Ayah bahagia," kata Agung, suaranya serak. "Aku tahu, aku ikut bahagia," jawab Lina. Dan ia benar-benar merasakannya. Hatinya tiba-tiba terasa ringan, seperti beban berat yang ia pikul selama 5 tahun terakhir terlepas darinya. Beberapa saat kemudian, musik pernikahan mulai mengalun. Agung berjalan ke meja akad dengan senyum lebar yang penuh janji. Lina duduk di barisan kursi depan, tempat ia seharusnya berada, mengenakan gaun peach lembut dan, yang paling penting, mengenakan liontin perak ibunya. Liontin itu terasa hangat dan memancarkan cahaya redup di kulitnya. Saat Susan berjalan menyusuri lorong, ia tampak seperti sinar matahari yang datang setelah badai. Ia memancarkan ketenangan dan cinta yang tulus. Sepanjang upacara, Lina mengamati. Ia melihat cara mata ayahnya menatap Susan, dan cara Susan memegang tangan ayahnya. Itu adalah cinta yang baru, kuat, dan jujur. Lina menyentuh liontin di lehernya. Ia akhirnya memahami kata-kata Rina dan pesan tersembunyi dari foto ibunya.
Cinta itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Cinta Anjani telah berubah menjadi kekuatan dalam dirinya. Menjadi keberanian yang memungkinkannya melepaskan ayahnya. Dan cinta Agung pada Anjani telah berubah menjadi pengakuan yang menghormati kenangan itu. Memberinya ruang untuk mencintai lagi. Air mata kebahagiaan menetes di pipi Lina saat Agung dan Susan bertukar janji. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kedamaian. Ia tidak lagi melihat Susan sebagai pengganti, tetapi sebagai pelengkap, sebagai orang yang akan merawat ayahnya. Malam itu seusai pesta, di koridor hotel yang sepi, Lina hendak berpamitan pada Susan dan ayahnya. Susan menahan tangan Lina. "Tunggu sebentar sayang." Susan menghilang sebentar ke kamar pengantin, lalu kembali membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati berukir indah, dengan kunci kecil di sampingnya. "Ini dari kami," kata Susan, menyerahkan kotak itu kepada Lina. Lina menatap Susan dengan bingung, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat bantalan bludru merah marun yang lembut. "Ini untuk Liontin Anjani," Susan menjelaskan dengan suara lembut. "Perhiasan berharga tidak boleh diletakkan begitu saja di laci. Ia perlu tempat yang layak dan aman. Tempat di mana ia bisa dihormati. Liontin itu adalah warisan yang harus kamu jaga." Susan tersenyum. "Kotak ini bukan hanya untuk menyimpan Liontin. Kotak ini adalah simbol bahwa kami, ayahmu dan aku, menghargai masa lalu, menghargai ibumu, dan dengan menguncinya dengan aman, kita membuka ruang di hati kita untuk kenangan baru. Kenangan kita bertiga." Lina memeluk Susan sekali lagi. Kali ini lebih lama dan lebih dalam dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa bersalah atas kebahagiaan ayahnya. Ia tidak lagi merasa cemas bahwa kenangan ibunya akan pudar. Ia tahu, sekarang ia bisa mengenang Anjani dengan cinta, bukan hanya dengan kesedihan yang menghancurkan. Ia memiliki Liontinnya kembali, dipoles, disucikan, dan diberi tempat baru yang terhormat. Lina memegang kotak kayu itu di satu tangan dan menyentuh liontin perak yang melingkari lehernya dengan tangan yang lain. Ia memandang ayahnya dan Susan yang berdiri berdampingan. Wajah mereka tenang dan penuh harapan. Cinta memang tidak hilang, pikir Lina. Cinta hanya berubah bentuk, dan malam ini ia telah menerima bentuk cinta yang baru dan indah itu.